Dalam usia mereka yang masih sangat muda, dua kakak beradik ini melakukan hal yang luar biasa untuk menolong sesama. Apa yang mereka lakukan? Mari kita sambut Sabrina dan Elena. Sabrina, silakan duduk. Kakak beradik ya? Iya, udah kelihatan dari bajunya. Sabrina, umurnya berapa sekarang? 18, Om. 18. Apa Om? Ketahuan deh umur saya. Elena? 16, Om. 16. Nggak usah pakai om-om gitu lah. 18, 16. Om. Masih sekolah atau sudah kerja? Sekolah, Om. SMA 2. SMA? Masuk college. Elena hitungnya SMA 2. SMA 2. SMA, oke ya. Masih sekolah berarti ya? Aku college. Kalau dia Oke, baru masuk. sekolah college ya. Ya pokoknya belum murni kerja gitu ya. Betul. Tapi dengar-dengar udah punya bisnis ya. Sambil kuliah udah bekerja juga. Karena Sabrina, sang kakak sudah pernah tampil di acara Ki Candy ya. Waktu itu hatinya juga sudah tergerak. Dia sambil membuat lukisan di keramik ya. Dijual uangnya untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Nah sekarang mereka berduet untuk kebaikan. Nanti kita cerita ya mengenai apa yang dilakukan melalui Subshare. Iya. Cerita sedikit, Subshare ini apa sih? Jadi Subshare itu adalah organisasi sosial yang aku buat 2 tahun yang lalu, dibantu oleh Elena juga. Jadi kita konsentrasinya adalah pendidikan dan juga kesehatan, healthcare. Nah dan kita punya filosofi adalah membantu siapapun juga yang paling membutuhkan, tidak memandang suku, etnis atau agama apapun juga. Yang penting yang paling membutuhkan, gitu Om. Menarik ya, agama, suku itu memang nggak harusnya tidak jadi persoalan ya. Betul. Dalam membantu sesama, Betul. itu tidak penting lagi, tapi kemanusiaan di atas segala-galanya ya. Iya, betul. Menarik karena kalian masih muda sekali ini ya, 18, 16. Nah, kemudian kalau boleh tahu ini sudah berapa lama Subshare ini? 2 tahun. 2 tahun. Iya. Baik, jadi umur tidak menjadi hambatan untuk menolong ya. Mulai sedini mungkin dari kecil kalian sudah diajarkan oleh orang tua bagaimana harus berbagi, menolong sesama. Tapi sebelum itu mari kita lihat dulu liputan berikut ini. Di era modern seperti saat ini, teknologi dapat dimanfaatkan dengan baik untuk menolong mereka yang membutuhkan. Gotong royong untuk membantu sesama juga dapat dilakukan kapan saja, dari mana saja, dan dengan cara apa saja, termasuk dengan menggunakan sosial media. Hal itu dimanfaatkan oleh kakak beradik Sabrina Bensawan dan Elena Bensawan untuk mendirikan sebuah organisasi sosial yang diberi nama Subshares. Lewat organisasinya ini, Sabrina dan Elena menggalang dana secara online untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan. Subshare sendiri bergerak dalam beberapa hal, seperti memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada siswa-siswi yang tidak mampu, menyelenggarakan pengobatan gratis di daerah marginal, dan memberikan dukungan kepada anak-anak penderita penyakit berat. Seiring berjalannya waktu, Subshare juga mendirikan rumah belajar di pemukiman kumuh. Di sini, mereka tidak hanya mengajar pelajaran seperti di sekolah formal, melainkan juga memberikan pendidikan moral kepada anak-anak di daerah tersebut. Remaja kakak beradik ini tidak hanya fokus untuk membantu anak-anak saja. Ibu-ibu dari anak-anak tersebut juga diberikan pelatihan keterampilan secara berkala, seperti membuat kue, memayet, dan memasang aksesoris di atas batik, dan mereka juga diajarkan bagaimana cara memasarkan produknya. Sehingga dengan begitu akan meningkatkan penghasilan keluarga dan menaikkan taraf hidup mereka. Bagi Sabrina dan Elena, membantu orang lain merupakan suatu kewajiban bagi siapa saja. Dalam tolong-menolong, kita tidak melihat suku, ras, atau agamanya. Dengan membantu sesama, hidup kita akan jadi lebih bermakna.
boleh cerita bagaimana sampai muncul gagasan ya untuk mendirikan Subshare ini? Karena dulu emang orang tua juga selalu encourage kita untuk berbagi kan Om. Nah terus aku juga punya satu wish untuk menginspirasi teman-teman aku juga. Nah kalau saya mau menginspirasi teman-teman kan berarti saya harus mulai duluan untuk memperlihatkan apa sih Memberi keteladanan contoh ya. Nah akhirnya makanya itu saya buat Subshare. Tadi dibilang dari nilai-nilai ini dari orang tua ya. Apa nilai-nilai orang tua yang diwariskan kepada Sabrina dan Elena? Untuk peduli sama sesama Om. Untuk peduli pada sesama. Berbagi. Nah, coba orang tuanya Elena dan Sabrina boleh berdiri, kita perkenalkan orang tua yang hebat ini. Iya. Terima kasih sudah melahirkan dan mewariskan nilai-nilai yang luar biasa, yang positif untuk berbagi pada anak-anak ya. Dan kalau saja anak-anak muda se-Indonesia seperti kalian ini, kita nggak punya lagi kesulitan ya sebagai bangsa dan negara. Mudah-mudahan itu bisa menginspirasi anak muda yang lain. Nah, kemudian uang untuk membantuin orang-orang ini dapat dari mana ya? Kita sebagian ya kayak crowdfunding gitu Om. Cuman kita nggak pure crowdfunding. Oke. Ada sebagian dari yang bisnis juga untuk Kita support sendiri Nah, dari bisnisnya apa penghasilan. coba? Elena cerita. Elena dulu. Oh, Oke, iya. aku punya bisnis pakaian sama Kalau enggak saya yang jawab loh. bisnis pakaian sama bisnis sepatu Om. Oke, terus keuntungannya? Untuk support kekurangan dari Subshares. Oke. Jadi kegiatan ini masih lebih banyak Rumah mengandalkan belajar, yang rumah belajarnya. yang rumah belajar. Kemudian yang lain-lain? Karena cenderung kalau donatur atau orang-orang mereka lebih prefer untuk bantu yang bidang kesehatan, tapi kalau pendidikan lebih kurang. Nah, jadi kita cover yang belum betul. cover. Oke, jadi mana yang misalnya donasinya sudah ada, kalian berikan, yang belum diambil dari kegiatan bisnis kalian ya. Emang bisnis kalian bagus? Aduh, Ya, puji Tuhan ada aja. Oh ada aja, ada untungnya. Cuma semiliar satu bulan. rezeki mereka Om. Baik, iya. Mereka, Om. Jadi sudah mulai bisnis, keuntungan bisnisnya masih dibagikan untuk membantu orang lain ya. Iya Om, terus ada apa yang satu lagi yang baru aku buat untuk batik. Dia aku mikirkan bisnis apa yang kira-kira bisa aku empower ibu-ibu yang aku didik itu. Nah, nanti cerita ya, iya. karena di situ ada ibu-ibu sudah mulai diberdayakan ya. Baik, apa saja yang dilakukan oleh Sabrina dan Elena? Kita rehat dulu, saya akan segera kembali. Mungkin biaya kitanan buat beberapa kalangan nggak ada artinya atau bukan jumlah yang besar. Tapi di sisi lain untuk beberapa kalangan biaya kitanan itu walaupun itu sebuah kebutuhan, itu merupakan cita-cita yang mereka tidak bisa capai Om.